Oke, tunggu sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dijawab. Saya tahu Bapak Ibu tidak bisa membuka mikrofonnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Yang sehat tidak hanya Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu sehat, karena saya dapat juga informasi dari dari peserta yang sedang menunggu anaknya di rumah sakit ya. Maka dari itu kesehatan itu penting Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat lahir, sehat batin, satu itu. Kemudian Bapak Ibu mudah-mudahan dilancarkan seluruh kegiatan UP-nya hingga nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pendidik. Dan mudah-mudahan semuanya kegiatan apa yang kita lakukan selama Bapak Ibu mengikuti PPG bermanfaat bagi Bapak Ibu, bermanfaat bagi peserta didik Bapak Ibu semuanya. Ilaha diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Apakah suara saya atau putus-putus? Kalau jelas berikan reaksinya jempol. Oke. Kalau Al-Baqarah nanti tahlil, wah tambah lama ya. Oke, mohon izin menyapa terlebih dahulu. Mana yang dari Jawa Tengah? Reaksinya. Nah, kalau dari Jawa Tengah, ini asal saya juga dari Jawa Tengah, Bapak Ibu, meskipun bekerja di Yogyakarta. Dan sekalian saya memperkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Ari Cahyamawardi adalah wali kelas Bapak Ibu wali, tapi kayaknya eh, secara umur lebih senior Bapak Ibu ya. Ya, kemudian domisili saya ada di Muntilan, Magelang ya. Jika Bapak Ibu yang dari Magelang ataupun dari Muntilan, nah mungkin bisa bertemu dengan saya di Muntilan, Magelang. Setiap hari saya harus berangkat ke kampus, kira perjalanan dari Muntilan ke Magelang kira-kira 35 kilometer ya. Oke, perkenalan singkat saya. Yang pertama yang saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya adalah agenda ke depan itu seperti apa. Mohon izin share screen. Nanti suara saya tidak jelas atau terputus, Bapak Ibu. Tadi kan saya baru nanya yang Jawa Tengah ya. Yang dari Jawa Timur, KI, reaksinya mana? Oke, dari Kalimantan. Setahu saya ada dari Kalimantan. Ada juga yang dari Sumatera. Ya, kita dipertemukan dalam kegiatan PPG ini dari Sabang, dari timur sampai barat ya, ada seluruhnya ya di LPTK UIN Sunan Kalijaga. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu terfasilitasi dengan baik PPG di LPTK UIN Sunan Kalijaga. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan peserta 4.000. Kita itu liburnya hari hari Sabtu dan Ahad itu kita akan bekerja juga untuk menyiapkan seluruh kegiatan yang ada di PPG ya. Meskipun masih ada kendala, kekurangan, ya mohon dimaafkan. Saya akan memulainya dari eh, kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini adalah ini ya Bapak Ibu. Ya, kegiatan hari ini ya wali kelasnya ada 6 ya, mulai dari Kaprodi, Bu Lulu itu wali kelas GKMI, kemudian Pak Ishak PAI 1,
Jadi Bapak Ibu jangan bingung ya. Seringkali saya nggak tahu, nanti saya cari yang apa yang melempar isu. Ingat pas Bapak Ibu dapat DPA, pasti ingat. Kemudian buat grup masing-masing. Siapa yang nyuruh buat grup DPA ya? Karena DPA itu fungsinya adalah untuk administrasi. Bahwa Bapak itu memiliki dosen pembimbing akademik di UIN Sunan Kalijaga. Ya mungkin ada yang saya, ada Pak Ishak, ada yang lain begitu ya. Nanti saya cari itu bikin pusing juga ya. Kalau di PBG mungkin kaidahnya demikian ya, yang itu perlu dipertimbangkan itu ya, misalkan ya, membuat grup itu boleh tidak? Boleh. Tapi ternyata membuat gaduh bebu ya. Nah, ini ya, ini kegiatan yang sedang kita lakukan adalah ini. Dan saya melihat mungkin ada juga yang kemarin bergabung, sekarang bergabung kembali. Ya, mudah-mudahan tidak apa namanya mengambil haknya orang lain. Saya melihat di sini yang ikut Zoom 246 masih aman ya, karena kapasitas Zoom kita 300. Oke, mohon dicatat Bapak Ibu. Nah, saya stop share-nya terlebih dahulu. Oke, mohon dicatat agenda kita itu ada apa saja. Nah, saya tunjukkan di layar. Belum muncul ya? Oke, saya tunjukkan di layar. Saya share kembali. Oke, belum terlihat? Memang belum ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat agenda kita? Nah, terlihat nggak? Kalau nggak terlihat, silakan maju ke layar. Kelihatan ya? Oke, saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini agenda kita Bapak Ibu. Ya, tanggal 28 sampai tanggal 2 Oktober kita melaksanakan pendampingan. Yang kita lakukan hari ini adalah pendampingan modul terakhir, modul 3, dan nanti persiapan UKM PPG. Begitu ya, yang kita lakukan sekarang ini, 28 sampai tanggal 2. Coba Bapak Ibu dengan mengangkat apa jari Bapak Ibu, kapan terakhir modul 3? Tanggal berapa? Silakan boleh mengangkat jarinya kalau Bapak Ibu tahu tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 3. Tapi kita tidak mau ya Bapak Ibu mengakhirkan sampai akhir di tanggal 3. Maka kita memiliki prosedur yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Modul 3 harus terselesaikan tanggal 1 ya. Tanggal 1 harus sudah mengumpulkan perangkat ya. Jadi siapa yang belum, saya ingatkan kembali, silahkan segera mengumpulkan perangkat. Ya, kenapa tanggal 1? Ibu itu menunggu sampai tanggal 3 dan waktu itu terlewat, yakin Bapak Ibu tidak bisa mengikuti UP. Saya ulangi ya, saya ulangi. Ini di garis bawahi dicatat. Kalau bisa catatan ini dari saya, tapi bukan quote, bisa dilaminating tempel di tembok Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu terlewat LMS-nya, modul tidak terselesaikan, maka dipastikan Bapak Ibu tidak bisa mengikuti UP. UP bisa diikuti Bapak Ibu ketika seluruh tugas LMS itu selesai. Oke, itu. Eh, selanjutnya, selanjutnya yang digaris bawahi adalah tanggal 1. Pak, nanti ada yang tanya tanggal 1-nya jam berapa? Kalau sistem itu kan akan ditutup tanggal 3 ya. Kalau tanya ke kita, nanti tanggal 1 ya, tanggal 1 itu berganti hari, tanggal kedua itu kan jam 23.59, 9999. Nah, itu ya. Nanti itu mudah-mudahan modul 3 terselesaikan di tanggal 1.
Kemudian di tanggal 2 nanti kita akan mencari data, kemudian nanti kita akan telepon yang belum selesai ya. Pastikan Bapak Ibu tidak ditelepon. Kalau kita tidak menghubungi Bapak Ibu artinya aman, kita diam di grup itu artinya aman, tapi kalau kita menghubungi Bapak Ibu itu pasti ada hal yang penting. Mungkin Bapak sudah ada yang menyimpan nomor saya, mohon maaf saya tidak bisa menyimpan nomor Bapak Ibu. Ada 900 peserta di kelas saya, itu. Oke, mulai di tanggal 3. Di tanggal 3 Bapak Ibu. Nah, ini ya tanggal 3 terlihat ya. Jangan-jangan tidak terlihat di layar Bapak Ibu. Tunjuk jempolnya jika terlihat. Kakak, udah ya. Oke. Ini tanggal 3. Oke, hari Jumat tanggal 3 bulan Oktober tahun 2025. Jamnya jam berapa? Jam 13.00 sampai 16. Nanti kita adakan sosialisasi instalasi SEB. Sosialisasi instalasi SEB ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk tryout dan UP. Ya, siapa nanti yang menjadi narasumber kegiatan itu? Kita sudah memecah kok berdasarkan kelas. Jadi ya berdasarkan kelas. Kelompok satu itu nanti ada ya. Itu nanti pematerinya, narasumbernya ada Prof. Sigit dan Pak Ishak. Kemudian kelompok 2 ada Pak Andi Prastowo, kemudian ada Andika Yahya Putra. Kemudian kelompok 3 itu nanti ada Prof. Dr. Ibrahim. Jadi ini adalah Wadek, Wakil Dekan Bidang 2 ya di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Kemudian sampingi Bapak Ibu, ya maka dari itu Bapak Ibu jangan bosan-bosan ya dengan suara saya, dengan wajah saya, meskipun terlihat membosankan ya. Mohon jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kenapa perlu melakukan kegiatan ini Bapak Ibu? Ini adalah bagian dari kita memfasilitasi Bapak Ibu semuanya ya. Agar apa? Agar Bapak Ibu lancar, sukses ya. Kita itu berusaha semaksimal mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kegiatan-kegiatan yang ada ini mendukung Bapak Ibu melaksanakan tugas-tugas dalam PPG. Ini sebentar lagi Ibu ya, sebentar lagi LMSI kita akan selesai di tanggal 3. Tapi saya beri catatan kembali, tanggal 1 Bapak Ibu harus sudah mengumpulkan perangkat ya. Tanggal 1 Oktober. Pas hari apa 1 Oktober Bapak Ibu? 1 Oktober itu besok ya. Ya Allah, 1 Oktober besok ya. Nanti saya jelaskan detailnya. Kemudian Bapak Ibu, tanggal 4 Oktober itu hari Sabtu, kita akan lakukan kegiatan kegiatan induksi. Nah, siapa yang akan membuka Bapak Ibu? Kita menghadirkan dari panitia nasional ya, agar Bapak Ibu itu tersemangati. Kita bisa menghadirkan panitia nasional, harapannya hadir ya. Kita baru mengkonfirmasi kita melakukan kegiatan-kegiatan ini demi Bapak Ibu semuanya ya. Dan ini bagian dari apa ya, mensyukuri nikmat ya saya sampaikan ke Bapak Ibu, LPTKU Sunan Kalijaga selalu menjadi apa ya, yang dicontoh oleh orang lain ya. Sebagai contoh adalah tryout. Tryout kita itu sudah menggunakan aplikasi SEO. Tryout seperti pelaksanaan UP. Oke, kemudian Bapak Ibu harus juga diikuti tanggal jam ini ya. Kalau pembukaannya nanti pagi jam 9 sampai jam 12 pembukaan. Kemudian akan dilanjutkan bedah kisi-kisi jam 13 sampai jam 14.30. Nanti narasumbernya setiap
bidang studi itu akan berbeda. Nah, dan kebetulan di PAI berjumlah 3.000 itu yang mengampu sampaikan bedah kisi-kisi adalah Bapak Dr. Andi Prastowo. Beliau adalah WD 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah. Kemudian Bapak Ibu, eh, kita lanjut di tanggal 5. Kita lanjut di tanggal 5. Tanggal 5 Pak Ibu akan melaksanakan tryout. Ya, akan dicatat ya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu. Pokoknya gini ya, saya menyarankan ke Bapak Ibu, kalau ada agenda jalan-jalan, mohon ditunda ya, sampaikan, mohon tunda sampai Bapak Ibu selesai UKIN. Nah, kalau sudah selesai UKIN, diajak keluarganya jalan-jalan ya silahkan. Oh, mana? Ke Jogja ketemu saya ya silahkan ya. Atau ke Borobudur di Magelang. Ya, ketemu saya lagi di Magelang. Atau mau ke Bali. Hmm, ya silahkan. Oke, Bapak Ibu. Eh, jadi tryout itu nanti Bapak Ibu akan dilaksanakan 2 kali. Setiap peserta memiliki hak untuk mengikuti tryout itu 2 kali. Tryout satu itu adalah hari Ahad. Nanti akan lihat sesinya itu kita akan bagi ya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan sesi satu, maka dilaksanakan pukul 8 sampai 10 B. Jika Bapak Ibu sesinya adalah sesi 2, maka dilaksanakan pukul 1 siang sampai jam 3 sore. Ya, itu tryout pertama. Kemudian tryout kedua, Bapak Ibu, tryout kedua akan dilakukan hari Senin tanggal 6 Oktober. Kenapa tadi saya bilang perangkat harus dikumpulkan segera ya karena ini Bapak Ibu. Nanti aktivitasnya biar Bapak Ibu segera menyiapkan. Tanggal 6 Bapak Ibu, tryout kedua. Tryout kedua akan dilaksanakan sama sesinya masih sama, sesi satu pagi, sesi 2 adalah siang. Nanti setiap Bapak Ibu akan dapatkan satu sesi, bisa jadi sesi satu. Kalau sesi satu berarti nanti pagi, kalau sesi 2 berarti nanti Bapak Ibu akan melaksanakan tryout itu di siang hari. Oke. Nanti saya buka tanya jawab berkaitan dengan agenda ini setelah saya menyelesaikan eh, presentasi saya ini. Kemudian Bapak Ibu Selasa tanggal 7 Oktober akan dilaksanakan pembahasan soal. Jadi Bapak Ibu melakukan tryout. Kapan pembahasan soalnya? Pembahasan soalnya hari Selasa tanggal 7. Ya, hari Selasa tanggal 7. Artinya ini minggu depan ya. Ya, minggu depan. Ini Selasa minggu depan, pembahasan soal, kemudian pelaksanaannya, pelaksanaannya itu jam 8 sampai jam 18. Padahal pembahasan soal itu paling 2 jam ya. Kenapa di sini jam 8 sampai 18? Karena kita sedang mengkonfirmasi penulis soalnya ya, penulis soal dan pembahas soalnya. Kira-kira bisa melakukan Zoom itu di jam berapa? Misalkan PAI siap jam 8. Ya, Bapak Ibu silakan ikuti kegiatan pembahasan soal. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut di tanggal 8. Nah, di tanggal 8 ini eh, Bapak Ibu kan sudah berusaha sampai hari ini. Nanti akan dilakukan tryout, pembahasan soal. Nah, di bagian ke-8 ini usaha kita itu ada usaha lahir, ada usaha batin. Usaha batinnya adalah doa bersama. Kita menghadirkan Direktur Diktis, Bapak Ibu. Siapa Direktur Diktis? Profesor Dr. Pil Sahiron MA. Ya. Jadi Bapak Ibu ada nanti ada kegiatan doa bersama. Kapan doa bersama itu dilakukan pukul 13 sampai 15.00 ya. Di hari-hari ini ya di tanggal 7 8 mungkin
pun sudah bergabung dengan grup WA pengawas UP ya. Jadi kira-kira di sini ya. Kemudian tanggal 9 nanti akan dilakukan uji coba sistem UP ya. Ini pelaksanaan UP ya. Terkait dengan pelaksanaan UP itu nanti kira-kira jadi begini. Dipastikan ketika saat mau UP itu Bapak Ibu harus sudah masuk grup WhatsApp. Jangan tanya grup WhatsApp-nya. Nanti pasti Bapak Ibu akan salah kamar, yakin ya. Bagaimana? Nanti Bapak Ibu harus mencetak formulir UP. Nanti di sana ada grup WhatsApp-nya. Ada grup WhatsApp-nya, nanti Bapak Ibu bisa copy pastekan linknya, kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti WhatsApp itu. Kalau Bapak Ibu meminta link, pasti nanti salah ya. Nanti akan salah kamar. Kalau salah kamar, nanti tokennya tidak bekerja. Ya, yang dikasihkan, nah nanti tokennya tidak bekerja. Pastikan nanti di tanggal-tanggal ini ya, itu kapan Bapak Ibu itu sudah bergabung di grup WhatsApp. Kemudian uji coba sistem akan dilaksanakan hari Kamis, ini pengawas UP. Nah, kapan pelaksanaan UP? Nah, nanti ada jeda hari Jumat, Bapak Ibu bisa rehat, hari tenang. Tapi saya akan ke Bapak Ibu, agenda yang sangat padat ini, maka Bapak Ibu disarankan ya, karena ini ditunggu-tunggu. PPG ini adalah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu, jangan sampai terlewat. Ada yang menanyakan ke saya, Pak, bisa nggak sesi itu request? Tidak bisa ya. Itu digarisbawahi Bapak Ibu, tidak bisa request sesi UB. Pak, saya itu mau mengantar anak ke Bali. Ya. Ya silahkan ya. Kalau saya menyarankan sebagai apa namanya pengelola LPTK atau LPTK begitu, saya sangat menyarankan Bapak Ibu harus free sampai nanti UKIN selesai. Saya menyarankan demikian. Kapan pelaksanaan UP? UP itu tanggal 11, tanggal 12. Nanti dicek di formulir Bapak Ibu itu dasi berapa. Kalau sesi 1 dan 2 dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 11. Sesi 1 itu pagi, sesi 2 itu siang ya. Kemudian di tanggal 12 itu sesi 3 dan sesi 4. Sesi 3 itu pagi, sesi 4 itu juga siang. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan bisa melihat kartu ujiannya. Tapi belum ya, karena di sini LMS saja belum selesai ya. Nanti bisa mencetak kartu ketika Bapak Ibu dinyatakan LMS selesai, tidak ada yang kurang, nah, Bapak Ibu baru bisa melakukan UP. Kemudian tidak sampai di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dilakukan sosialisasi. UKIN itu akan saya nanti coba cek ya kapan pelaksanaan UKIN. Nanti selama pelaksanaan UKIN, Pak Ibu jangan kemana-mana. Atau nanti saya kasih tahu lah, Bapak Ibu ujiannya kapan. Nah, kita baik hati ya. Jadi kan pelaksanaan UKIN misalkan 1 minggu, kalau Bapak Ibu 1 minggu, kan nggak tahu kapan Bapak Ibu itu akan diuji UKIN-nya itu. Nah, nanti saya kasih bocoran kepada Bapak, saya baik hati kepada Bapak Ibu. Di, di hari itu Bapak Ibu jangan kemana-mana. Biasanya penguji menilai itu kira-kira sekitar jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Ya, HP-nya harus pakai datanya ada, sewaktu-waktu kita telepon bisa diangkat. Oke, itu agenda yang akan kita lakukan selama proses sampai pada pelaksanaan UKIN. Jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu, saya tutup. Apa, Bapak Ibu bisa tunjuk tangan. Saya nanti ada presentasi saat apa slide presentasi. Oke. Pak Cep Muhammad kan disampaikan pertanyaannya. Enggak terdengar suaranya Pak Cep Muhammad. Bapak Ibu, apakah suara Pak Cep Muhammad terdengar? Tidak ya. Tidak terdengar, Pak.
Oke, Pak Cep Muhammad tidak dengar. Tidak terdengar. Oke, Pak Zulkarnain. Oke, kalau belum bisa kan Bu Widya Alawiyah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. Pak sudah terdengar suara saya. Sudah. Mohon izin tadi saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ari sebagai wali kelas. Yang saya akan Ya, silakan. saya akan tanyakan. Tadi Bapak menyebutkan untuk sosialisasi instalasi SEB itu per kelompok. Apakah sesuai kelompok kelas ini PI3 atau itu di sesi yang saya tanyakan yang pertama. Kemudian untuk tryout, apakah itu juga per sesi? Misal tadi kan Bapak menyebutkan bahwa setiap mahasiswa berhak 2 kali mengikuti TO. Apakah itu di sesi atau misalnya yang TO pertama bisa mengikuti, terus misalnya yang kedua ada agenda sekolah dan itu tidak mungkin karena jaringan atau apa, misalnya bisa memilih sesi, itu yang kedua. Kemudian untuk uji coba sistem, tadi kan disesuaikan dengan jadwal pengawas. Nah, semuanya itu mungkin nanti dari pihak LPTK juga mungkin akan ada info selanjutnya. Namun yang dikhawatirkan dan emang beberapa melihat di grup gitu kan, kadang ada yang minim literasi, makanya ditanyakan terlebih dahulu. Jadi mohon Sebentar, Pak. Bu Widya. Ya Pak. Saya tanya dulu. Grup kelas itu mending buka atau ditutup? Atau Mending ditutup. keduanya? Bukan. Mending ditutup Pak. Untuk selama ini yang saya lihat gitu kan, lebih baik ditutup, ataupun misalnya nanti teman-teman ada yang nanya, bolehlah japri yang sekiranya paham gitu kan, karena mungkin Bapak sendiri sibuk dan mungkin melihat, oh ini chat hanya biasa gitu kan, terus kadang ada yang risih juga, terus dan yang lainnya. Maka dari itu saya mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya, ataupun mangga kebijakan dari Bapak Wali kelas, yang untuk sementara lebih baik ditutup dulu agar informasi dari pihak LPTK lebih bisa efisien dan lebih bisa dicerna oleh mahasiswanya. Begitu saja Pak, 3 pertanyaan yang disampaikan oleh saya. Tiga Kemudian itu tadi satu tadi, sebentar. Tiga, satu apa tadi? yang instalasi SEB itu kan per Instalasi SPB. kelompoknya. Ya, oke. Ya. Kemudian yang kedua adalah Yang kedua TO. TO TO, oke. itu Kemudian yang sesinya misalnya yang sesi pertama sesuaikan dengan waktu, atau misalnya yang kedua apakah bisa milih gitu kan. Yang ketiga tadi yang uji coba pengawas itu juga sama, apakah sesuai sesi atau misalnya bisa memilih. Terus yang terakhir Pak, nanti kan ada sosialisasi UKIN ya. Mungkin ada beberapa teman ataupun yang lain juga ada yang sudah mulai membuat atau persiapan untuk UKIN. Apakah misalnya dari sekarang udah ada bocoran dari ya agar terjawab sih dari pihak menangkap kampus. pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, Bu Assalamualaikum Widya, yang warahmatullahi wabarakatuh. pertama adalah berkaitan dengan instalasi SEB. Jadi kelasnya tetap kelas ini ya, tapi tidak dibagi ABC. Jadi bersama dengan saya. Kemudian untuk tryout Bapak Ibu, tryout itu kita sudah memplotingkan. Bu Widya dapat sesi 1 misalkan. Maka tryout 1 dan tryout 2 ya dapat sesi 1 di kelas yang sama. Nanti akan dibuatkan, sudah dibuatkan grup WhatsApp-nya. Jadi Bu Widya di ruang virtual 7 misalkan, ruang 7 itu adalah di pagi misalkan, maka nanti Bu Widya akan dapat sesi 1 hari Ahad, hari Seninnya ya dapat sesi 1. Begitu Bu Widya. Tidak bisa memilih. Kemudian uji coba sistem itu nanti menunggu dari pengawas tentunya, tidak bisa memilih juga ya, yang butuh itu Bapak Ibu ya. Yang butuh Bapak Ibu, maka dari tadi kan saya bilang, kalau ada agenda Bapak Ibu sebisa mungkin tidak mengganggu aktivitas dalam PPG ini. Kenapa? Karena PPG ini kan ditunggu sama Bapak Ibu.
Kemudian untuk UKIN nanti saya jelaskan ya di presentasi saya yang kedua. Begitu Bu Widya. Oke, Bapak Sudah terima menjawab kasih sangat pertanyaannya? jelas. Insya Allah. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk, Pak Cep Muhammad silahkan. Apakah kedengaran suaranya, Pak? Ya, sudah Masih terdengar. sudah terdengar? Sebentar Pak Cep. Pak Cep. Pak Cep memilih grup itu ditutup atau dibuka? Kalau menurut saya, Pak, biar pertanyaan tidak menumpuk, lebih baik ditutup. Jadi hanya satu satu dosen pembimbing yang mengirimkan, misalkan ini ada pemberitahuan, jadi langsung bisa terjawab. Kalau misalkan Oke, tidak ditutup, semuanya eh, akan ada pertanyaan yang sama lagi, oke, ketumpuk baik. lagi. Jadi begini Jadi Bapak Ibu, izin menanggapi berkaitan dengan grup ya. Nanti saya akan mencoba, jadi gini, membuka grup itu saya juga merasa penting juga. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa saling berinteraksi. Pertanyaan saya ke Bapak Ibu, apakah punya grup selain ini? Bisa jadi punya, tapi bisa jadi mahasiswa itu hanya memiliki grup resmi ini saja. Nah, ketika dibuka, Bapak Ibu itu bisa saling komentar. Mungkin yang Bapak Ibu itu sangat menggemaskan sekali, benar nggak? Tanggung jawab Benar ya. Jadi ini bawa ke kantor. menggemaskan sekali. Itu sudah ditanyakan, belum kemudian ditanyakan kembali Kalau ya. saya Sebentar, juga sebentar, paham. sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jangan cepat-cepat, jangan lama-lama. Silakan ditulis. Hmm. Tidak, tidak. Nah, inilah kualitas Bapak Ibu ya. Kalau ada temennya yang nulisnya lama karena Oke, karena di kelas nggak apa-apa ya. Saya memahami itu. Kalau nulisnya lama ya biarkan aja. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Saya nanti dengan sistem buka tutup. Ya, sistem buka tutup agar Bapak Ibu lebih demokratis lah. Tidak semata-mata info itu dari saya, tapi bisa dari teman yang lain. Kemudian ini kan RAM itu pengerjaan LMS saja ya. Nanti setelah ini akan down, akan turun ya grafik di di mana di WhatsApp-nya itu akan turun. Di tanggapan saya tadi dengan Bu Widya dan Pak Tep, saya metodenya nanti buka tutup. Seperti informasi Zoom ini kan saya tutup ya. Nanti buka kembali. Saya tutup kembali. Ya, nanti gitu ya, agar informasi-informasi itu yang penting tidak tertumpuk. Silakan tertumpuk. pertanyaannya Pak. Kemudian satu lagi, Pak, ada pertanyaan Silakan, lagi. silakan. Kedengaran suaranya, Pak? Kedengaran, kedengaran. Oh iya, mohon maaf. Terkait yang awal tadi LMS ya, Pak ya. Terkait yang awal tadi yang dipaparkan oleh Bapak mengenai LMS, salah satu untuk menuju UP itu harus dinyatakan Selesai. selesai dulu LMS-nya. Nah, rangkaian dari modul 1 sampai modul 2 dan yang terakhir modul 3 itu ada 5 komponen yang harus diselesaikan, termasuk dari LKPD dan asesmen atau modul ajar dan lainnya. Nah, tadi kemarin saya cek LMS-nya yang tugas terakhir itu ya PP, yang PP Pak, pengembangan Ya, perangkat ya, pelajaran ya. ya perencanaan perangkat ya. Nah, itu masih merah Pak, padahal sudah dikerjakan yang tugas akhirnya. Ya, nanti kita cek ya. Nanti kita cek kalau sudah dikerjakan. Kalau semuanya gitu berarti berlaku sama ya. Jadi Bapak Ibu jangan Ya, khawatir. Tanyakan cuman ada temennya. ya ada yang kalau nggak salah ya tadi saya cek ada 8 orang yang sudah hijau semuanya, 8 orang yang sudah hijau, kebanyakan merah semuanya belum mengerjakan. Padahal kan Ya, berarti aman. tugasnya sudah dikerjakan. Aman, Pak. Aman, aman. Yang demikian aman. Pak Rahmat merah atau hijau? Pak Rahmat Hoirudin. Pak Rahmat Assalamualaikum, Hoirudin. Pak. Ya, Assalamualaikum. Nggih. punya Pak Ini Rahmat kok merah atau hijau? yang mana, Pak? Yang LMS.
Ah, Yang sudah LMS-nya malah masuk hitam belum? itu Pak yang. Oh, yang hijau, oke. Iya, Hitam. kan maksudnya tadi sudah sampai topik 8 dan juga untuk mandiri refleksinya sudah, Pak. Oke, nanti kita lihat ya. Pertanyaannya Pak Cep Iya. berarti apa tadi? Ya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya, suara saya jelas nggak sih? Jelas, jelas, jelas. Nah, pertanyaannya Pak Cep berarti berkaitan dengan LMS tadi ya. Iya, Pak. Ya, untuk pertanyaan dengan LMS mohon di ini ya, di hold dulu, ditahan. Nanti saya Oh, jelaskan berkaitan dengan LMS. Pak Rahmat siap. berkaitan dengan LMS atau agenda? Halo, Assalamualaikum. Ya, Agenda, Pak. saya mendengar. Ya, silakan Iya. sampaikan pertanyaannya. Nanti Iya. saya jawab ya, Pak Cep. Silakan Pak Rahmat. Iya, Pak. Iya. Terkait dengan agenda, Pak, ketika UP itu yang terkait dengan kamera HP itu satu nama harus sama gitu Pak Ki, formatnya Ya, satu pas UP orang. nanti. Iya, maksudnya pas UP Ya, tadi formatnya ada atau Pak ya, nanti Pak? Iya. ya. Heeh. Nah, iya. Itu nanti teknisnya dari samping atau belakang gitu Pak? Ya, nanti saya jelaskan, saya tunjukkan ya. Nanti yang kayak gitu Oh, teknisnya iya. seperti apa Siap, nanti iya. saya tunjukkan ya. Siap gitu. Matur nuwun Pak. Iya. Oke, nanti akan dijelaskan pengawas detail sebenarnya. Pak Farhan Anwarodin, ada pertanyaan silakan sampaikan. Agenda ya, ini masih di agenda. Oke, terima kasih waktunya Pak Ari Cahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, suara saya terdengar jelas, oke? Jelas, jelas. Wajahnya juga Ya, jelas. Pak Rahmat. Assalamualaikum. Teman saya itu. Waalaikumsalam Pak. Iya. Oh, Waalaikumsalam. Oke, Alhamdulillah. Iya. Pak Ari Cahya, singkat saja yang ingin saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan apa namanya, baik itu UP maupun UKIN, itu nanti akan ada sesi khusus untuk penjelasannya atau akan disampaikan juga pada sesi ini, Bapak? Karena itu kan yang ingin kami tanyakan selanjutnya adalah untuk spesifikasi komputer dan perangkat HP yang mungkin diperlukan untuk disiapkan Bapak UP. agar ya nanti agar tidak geragapan gitu loh Bapak. Misalnya HP-nya Ya. atau perangkat laptopnya Ya. harus seperti apa, khawatirnya nanti tidak support. Ya. Nanti Bisa ada sesi tersendiri oh berkaitan sesi. dengan instalasi SEB. Kan nanti Oke. ada instalasi SEB diinstal di laptop, Zoom di Mm-mm. HP, betul kan? Betul, Kemudian betul. ada tryout. Tryout Mm-mm. itu nanti seperti Bapak Ibu UP, duduknya Mm-mm. bagaimana. Oh iya. Nah, itu akan dijelaskan di sesi sosialisasi. Yang sekarang yang saya sampaikan pengantar, beri gambaran Oke. ke Bapak Ibu, Oh iya. nangkep gambarannya seperti apa ya pelaksanaan tryout itu akan sama dengan pelaksanaan UP. Insya Allah lancar ya. Kita membekali ini dalam rangka apa? Dalam rangka Bapak Ibu lancar menggunakan melaksanakan UP. Begitu Pak Fadan. Oh oke, Anwar. siap. Terima kasih. Berarti untuk teknis UP ya terutama nanti akan dijelaskan pada saat sosialisasi itu ya. Sosialisasi install SCB, UKIN Oh nanti ya. sosialisasiin, UP itu Oke. juga nanti ada uji coba sistem lagi dengan Oke. pengawasnya langsung. Jadi ini sekali yang akan dicoba begitu Pak. Jadi insya Allah aman ya. Oke. Siap Pak Ari. Matur nuwun. Oke, mohon Oke. izin Bapak Ibu saya mute di seluruhnya. Oke. Saya akan coba mempresentasikan mudah-mudahan jelas ya suara saya karena di ini di Jogja hujan lumayan. Oke, saya share screen kembali. Oke, saya buka file PPT-nya terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan yang kita lakukan hari ini pendampingan mahasiswa PP batch 2 untuk PAI dan batch 3 untuk madrasah ya. Kemudian pendampingan modul 3, tugas akhir modul 3. Saya ingatkan kembali kalau TAM sebelumnya itu Bapak Ibu mengerjakan soal, di TAM ketiga ini Bapak Ibu mengumpul perangkat. Nah, saya coba akan tunjukkan ya Bapak Ibu.
Apakah ada Pak Awaludin? Saya mencontohkan Pak Awaludin. Yang Zoom kemarin saya juga contohkan Pak Awaludin. Coba dilihat dari jam itu kita bisa melihat ya, Bapak Ibu, wah ini luar biasa. 43 jam. Jadi tiap hari di depan laptop ini ya, Bu Aan. Mungkin di depan laptopnya tidak dimatikan begitu ya. Nanti jamnya. Jadi rata-rata 12. Kalau kurang dari 7, seperti ini minim berinteraksi dengan LMS ya. Tapi yang dikejar bukan jamnya Bapak Ibu, yang dikejar adalah centang hijaunya. Saya akan berikan contoh ke Bapak Ibu, ini miliknya Pak Udin ya. Jadi Bapak Ibu ini sekarang berada di modul ketiga ya. Oh, ada kelihatan nilainya ya. Oh, tambahan nilainya besar. Ini Bapak Ibu sudah profesional, modul profesional, modul pedagogi, sudah TAM juga, kemudian modul pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, ini adalah menu yang ada di Bapak Ibu. Ini sudah kami untuk Bapak Ibu semuanya. Topiknya ini silakan tugas mandirinya silakan dikumpulkan, tugas refleksi, kemudian tugas akhir modul. Bapak Ibu itu diminta untuk mengunggah RPP atau modul ajar lengkap dengan lampirannya. Ya, lengkap dengan lampirannya. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika mengirimkan link, link ini bisa buka ya. Ini adalah link yang sudah dikumpulkan oleh Pak Awaludin. Ini link ini bisa dibuka ya. Caranya memastikan bisa dibuka adalah linknya itu kirimkan ke temannya. Jangan di laptop Ibu ya. Jadi misalkan Ibu mengirimkan dari HP ke laptop. Laptopnya menggunakan akunnya Ibu atau menggunakan akunnya Bapak ya. Eh, Laptop dan HP memiliki akun yang sama. Ketika dia bisa dibuka. Tapi coba kirimkan ke temannya. Bisa nggak dibuka? Oh bisa. Nah, itu memastikan bisa tidaknya. Ya, bagaimana bisa membuka? Mohon maaf, ini hal yang sangat dasar yang disampaikan ke Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan ini, ya artinya informasi ini sudah terbiasa gitu ya, atau sudah Bapak Ibu sudah paham. Yang pertama adalah apa yang harus dikumpulkan? RPP atau modul ajar. Ada yang kemarin yang ditanya, Pak, dikumpulkan RPP atau modul ajar? Aduh, bisa jadi ya, karena di kurikulum Bapak Ibu masih ada yang pakai kurikulum 2013, ada juga yang sudah, kalau kurikulum Merdeka itu kan sudah banyak yang menggunakan. Materi ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Ini berkaitan dengan answer and question ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Apakah perangkat harus sesuai dengan apakah perangkat harus sesuai dengan mata pelajaran? Perangkat pembelajaran harus sesuai dengan bidang PPG, Bapak Ibu. Ya. PPG-nya apa? PAI. Kan ada guru RA misalkan, guru RA, bidang PPG-nya sekarang adalah PAI. Nah, mau tidak mau perangkatnya juga harus PAI. Boleh enggak mati, ya, Pak? Oke, masih bisa. Boleh enggak satu pertemuan? Boleh. Pak, kalau saya mau 1 tahun, boleh enggak? Satu pertemuan aja boleh. Nanti pasti ada yang tanya ya, ini ya. 1 tahun boleh enggak? Berapa gitu ya? Satu pertemuan saja boleh. Saya menyarankan Ibu, ini saran ya, boleh dilakukan atau tidak. Tapi saran ini akan membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas nih. Saran saya adalah materi yang akan diajarkan di semester ini, satu. Kemudian yang kedua, materi yang akan dibuat video UKIN. Agar apa? Agar Bapak Ibu sekali jalan selesai. Video UKIN kapan boleh dibuat? Boleh, mulai dari sekarang boleh, nyicil boleh. Saya kasih tunjuk ketentuannya seperti apa ya. Apakah temanya ditentukan? Bebas, disarankan di semester berjalan sekarang ya. Pak, format RPP Kemendikbud atau Kemenak? Bebas. Ya, Bapak Ibu kan sering ada ini ya, ada kalimat yang
melekat pada Bapak Ibu. Kalau ada yang susah, mengapa harus memilih yang mudah? Gitu. Ya, saran saya Bapak Ibu pilih yang mudah saja ya. Kemudian 5, apakah menggunakan model atau strategi pembelajaran tertentu? Bebas ya. Bapak Ibu boleh menggunakan strategi pendekatan, metode, model bebas ya, Bapak Ibu. Kemudian apakah dijadikan satu file? Boleh dijadikan satu file, boleh terpisah. Nah, kebetulan yang saya tadi contohnya awal, oh ya Allah, ini modul ajar 6 kelas ya. Tidak hanya satu pertemuan ini, 6 kelas. Modul ajarnya MGMP dikumpulkan seluruhnya. Oke, ya tidak apa-apa ya. Jadi mau satu kelas, mau satu pertemuan, nah ini kan satu pertemuan aja boleh. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Bagaimana cara pengumpulan? Cara pengumpulannya Bapak Ibu silahkan di ke Google Drive. Harapannya Bapak Ibu punya akun Drive ya. Ini Bapak Ibu itu kan hampir sedikit lagi akan dinyatakan sebagai guru profesional ya. Harus kan kalau di itu kan yang dilatihkan itu kan pedagogical content knowledge ya, PCK ya. Nah, dengan adanya LMS, maka ada teknologinya ya, ada T-nya ya, technological. Ya, ada teknological. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membuat akunnya. Silakan Bapak Ibu belajar buat akun yang belum, yang sudah punya akun silakan drive. Kemudian setelah punya drive buat folder baru. Setelah buat folder baru, Bapak Ibu silakan buka apa namanya ini foldernya, buat nama foldernya, misalkan TAM3, nama mahasiswa Nur Afianto. Kemudian setelah ini, ini folder kosongnya. Setelah ada folder kosongnya, Bapak Ibu bisa file upload. Klik kanan, file upload. Mana yang mau dikumpulkan. Kemudian bagaimana cara membagikan? Cara membagikannya adalah bisa yang dibagikan itu adalah foldernya. Kalau tadi kan ada pertanyaan, filenya yang di-share atau sebentar ya Bapak Ibu. Nah, filenya yang kalau filenya yang di-share artinya link file yang dikumpulkan di TAM 3 tugas akhir modulnya 3 itu. Kalau di-share itu dipisah, modul ajar, kemudian ada media, penilaian itu dipisah, maka masukkan di dalam foldernya yang di-share. Nah, contohnya miliknya Pak Awaludin ini adalah foldernya yang di-share. Kalau filenya yang di-share itu akan seperti ini yang nampak. Yang nampak itu adalah file PDF-nya. Nah, begitu. Kemudian Bapak Ibu silahkan pastikan di sini ya. Ketika Bapak Ibu share, ini silahkan dipastikan anyone with the link. Siapa saja yang memiliki link, diklik di sini. Kemudian di sini cukup viewer saja, tidak perlu edit. Ada pertanyaan, perangkatnya itu tanda tangan kepala sekolahnya boleh di-scan tidak? Yang memiliki otoritas tanda tangan itu siapa? Saya, pengelola atau admin LPTK, atau kepala sekolah? Jawabannya kepala sekolah. Ya tanyakan ke kepala sekolah, jangan tanyakan ke kita. Itu berkaitan dengan otoritas. Apakah mau tanda tangan Bapak Ibu itu diambil oleh orang lain scanannya? Kalau mau ya berarti aman dokumen itu. Jika ada otoritas yang harus tanda tangan di perangkat Bapak Ibu, jangan tanyakan ke kita scan atau apa. Kemudian sangat menyarankan perangkat-perangkat itu dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. PDF itu kan sudah tidak bisa diubah oleh misalkan di sini ada edit gitu ya. Oke, Bapak Ibu, cara mengumpulkannya adalah masukkan link folder Google Drive-nya. Kumpulkan di sini maksimal besok ya Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali besok maksimal harus sudah mengumpulkan ini, kemudian kirim tugas.
Nanti setelah kirim tugas akan muncul seperti ini. Ya. Ini folder yang dikirimkan. Ketika folder yang dikirimkan di sini ada modul ajar. Nah, ini file-filenya itu terlihat. Kalau ada seperti ini berarti linknya belum bisa dibuka ya. Kalau muncul itu belum bisa dibuka. Oke. Bapak Ibu, bagaimana ini modul 3 ya. Saya cukupkan sampai sini modul 3. Nanti saya tambahkan apa namanya, nanti kita elaborasi di sesi diskusi dan pertanyaan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Persiapan UKIN. Kan Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengumpulkan perangkat, perangkatnya kan tinggal ngambil ya dari modul ya. Nah, nanti perangkat apa ketika Bapak Ibu nanti membuat video, nah ini ya, menyiapkan RPP disarankan sama dengan RPP di TAM 3 LMS mulai dari sekarang. Saran saya sama ya antara modul 3 dengan video UKI-nya. Ya, Pak, saya beda. Nah, nanti kalau beda kan Bapak import sendiri ya, harus buat lagi. Kemudian pengambilan video bisa diambil dari sekarang. Sekarang ini Bapak Ibu bisa ambil video. Ini kan hari kan Selasa kan sekarang. Bapak Ibu merencanakan ya sudah Jumat saya akan take video. Ya silahkan ya take video. Kemudian Bapak Ibu ketika merekam itu ada file mentah. File mentah itu adalah rekaman seluruh pembelajaran. Itu adalah file mentah. Kemudian file edit video itu berdurasi 5 sampai 20 menit. Nanti saya jelaskan apa namanya apa yang ada di video UKIN yang akan dikumpulkan di laman UKIN ya. Nah, Bapak Ibu ya, eh, ini saran saya. Jadi gini, kita itu memitigasi permasalahan yang sering terjadi. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika Bapak Ibu sudah ngirim, tapi nyatanya videonya tidak bisa dibuka. Maka dari itu, LPTK akan akan mengambil data mulai dari perangkat, nanti kita akan kirimkan formnya ya, mulai pengambilan data, mulai dari perangkat, video mentah, dan video jadi, silahkan Bapak Ibu kirimkan ke LPTK. Yang dikirimkan adalah linknya saja ya. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu menyiapkan video UKIN, satu, video mentahnya biarkan, silahkan upload di Google Drive. Kemudian video mentah itu akan diedit oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian diedit 15 sampai 20 menit. Nah, sudah jadi silahkan upload ke YouTube. Ya, silahkan upload ke YouTube. Pak belum punya akun YouTube. Dari sekarang, silahkan buat akun YouTube. Bisa jadi nanti setelah PPG selesai, itu jadi konten kreator, gitu ya. Nanti bisa menghasilkan uang. Oke, unggah video di YouTube, ini yang file tadi 15-20 menitnya, unggah di Google Drive itu untuk yang file mentahnya. UKIN itu akan dilakukan, UKIN itu tanggal 13 sampai 16 di laman UKM PPG. Nanti kita akan sampaikan ya setelah UP tanggal 12 selesai, tanggal 13-nya kita ada sosialisasi, kita kirimkan ini ya. Saat Bapak Ibu isi UKIN, nanti Bapak Ibu akan diminta foto, diminta nama sesuai ijazah, jangan sampai salah. Kalau salah sertifikatnya juga akan salah, tapi jangan khawatir. Sebelum kita cetak sertifikat, kita akan mengirimkan form ke Bapak Ibu. Jika sertifikatnya itu sudah benar, silakan Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi ke kita. Nanti ada formnya ya. Cara kerja kita demikian. Kalau silakan sampaikan kesalahannya ada di mana. Tapi jangan sampai salah. Agar tidak salah, bagaimana? Saat daftar UKIN ini,
dipastikan namanya benar, tanggal lahirnya benar, ya, foto yang dikumpulkan juga benar. Yang menyusahkan, yang membuat lama itu adalah Bapak Ibu semuanya ya. Kita itu sampai harus merevisi foto itu 2 minggu ya. Sertifikatnya sudah ada. Nah, kirimkan ke mana? Kirim, kita telepon peserta PPG-nya. Ini fotonya masih sama, silakan diganti. Enggak diganti-ganti. Kalau Bapak Ibu demikian, akan terlambat 4.000 orang. Jangan sampai Bapak Ibu yang menjadi penghambat 4.000 orang itu. Pelaksanaan uji coba penguji itu tanggal 11 sampai tanggal 26, 10 hari Bapak Ibu. Nah, nah, kalau 10 hari ini kan Bapak Ibu nanti tidak keluar 10 hari ya, atau gini, yang penting siaga di tali itu. Nah, karena tadi saya baik, saya bilang saya baik, nanti saya kasih ya. Saya kasih bocorannya Bapak Ibu ujiannya kapan. Misalkan tanggal 23. Nah, di tanggal 23 Bapak Ibu jangan kemana-mana boleh, tapi selalu on HP-nya. Nanti setelah lewat jam 12, ya sudah, kalau tidak dihubungi artinya aman. Kalau dihubungi segera diangkat. Kalau misalkan tidak diangkat, nanti kita susah untuk mengirimkan ke penguji. Ya, penguji tidak boleh menghubungi ke peserta ya, yang karena kita baik hati dengan Bapak Ibu, mitigasi kita adalah kita berkoordinasi dengan penguji tugas-tugas mana yang belum selesai. Oke, kemudian Bapak Ibu, nah ini mungkin saya kira selesai sampai sini. Ada ada 2 yang harus diupload ya. Kalau di sistemnya itu hanya 1 ini yang diupload, durasi 20 eh, video yang sudah diedit ini 20 menit. Nah, kalau LPTK meminta juga file mentahnya ya, file mentahnya. Saya kira itu yang mungkin. Nah, bagaimana UP? Nanti UP Bapak silahkan, UP akan dilaksanakan 11 sampai 12 Oktober. Silakan Bapak Ibu boleh dari sekarang pergi ke laman UKM PPG Dikmen Go ID. Nanti Bapak Ibu bisa cetak formulir di sini. Di sini ada cetak formulir ya. Kalau Bapak Ibu ke laman ini, panduan instalasi SEB dan lain sebagainya ada di sini. Pilih yang Kemenak ya, yang Kemenak. Di sini ada cetak formulir. Ketika cetak formulir, kalau sudah diimportkan, kita sudah mengimportkan WhatsApp-nya, maka di sini Bapak Ibu sudah terlihat grup WhatsApp itu di ruang virtual berapa, sesi berapa, gitu ya. Kemudian sosialisasi UP tunggu informasi lebih lanjut ya. Kita menyampaikan sosialisasi UP, tadi ada sosialisasi install SCP, jadi sampai TO dan lain sebagainya, itu bagian dari sosialisasi itu. Kemudian ini Bapak Ibu, yang saya pengalaman menjadi pengawas, yang seringkali yang seringkali menjadi kendala Bapak Ibu. Masih banyak sekali Bapak Ibu yang ngetik itu pakai 11 jari ya. Artinya kayak 2 telunjuk ini ya. Nah, padahal Bapak Ibu ada 4 soal yang Bapak Ibu harus dikerjakan. Bapak Ibu harus ditanya tentang masalah yang pernah dihadapi itu apa. Ya, apa konteksnya masalah? Nanti ada 4. Bisa masalah tentang media, bisa masalah tentang LKPD, bisa masalah tentang strategi pembelajarannya, bisa masalah tentang penilaian. Nanti Bapak Ibu bisa jadi dapat media, bisa jadi dapat LKPD. Maka saran saya kuasai 4-empatnya ini. Kalau tidak ditanya harus 4 konteks, misalkan, nah seluruhnya bisa dijawab gitu ya. Kemudian kelola waktu dengan baik Bapak Ibu. Misalkan 4 ini Bapak Ibu harus ngetik, nah, kemudian yang kedua waktunya 30 menit kan. Waktunya 30, maka Bapak Ibu harus mengelola dengan baik. Artinya setiap soal ngetik dalam waktu 7,5 menit. Kemudian yang perlu diingatkan kembali, ada 4 soal, jangan dijawab di soal nomor 1 semua.
nanti penguji UKIN tidak bisa mengoreksi soal yang kedua, bagaimana menangani masalah itu. Kan ada 4 masalah, nanti ada 1 soal. Kerjakan di situ masalahnya. Kemudian bagaimana menangani, nah, itu dijawab di soal nomor keduanya. Keberhasilan solusinya dijawab di soal nomor 3-nya. Kemudian hikmah yang dapat diambil dijawab di soal yang keempat. Bagaimana apakah tersimpan, otomatis tersimpan ya. Ketika ngetik, setelah beberapa detik itu tersimpan, dikirimkan ke server begitu. Kemudian mungkin yang terakhir dari saya berkaitan dengan UP, mungkin saya tunjukkan. Misalkan ini adalah kamera saya, kemudian Bapak Ibu, kemudian terdengar ya. Ini adalah laptop saya begini. Nah, ini meja begitu. Ya, kira-kira antar ini layar itu masih terlihat oleh kamera ya, layar ini terlihat oleh kamera agar pengawas itu bisa melihat. Kemudian jaraknya kira-kira ya sekian. Oke, itu tempat duduknya. Jadi dari samping kiri atau samping kanan. Oke. Dan meja di sini bersih. Kalau di belakang ruangan saya itu karena saya berada di ruang admisi itu ya ini, dalamnya seperti ini. Admisi UIN Sunan Kalijaga. Begitu Bapak Ibu, kita elaborasi dengan diskusi dan pertanyaan. Jika Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaannya, silakan boleh disampaikan. Saya akan buka kembali suaranya Bapak Ibu. Silakan Pak Mujio. Suaranya masih di mute, Pak. Suaranya silakan dibuka suaranya. Ada suaranya, Pak. Silakan. Pak. Oke, saya beri kesempatan. Silakan Pak Mujiono. Pak Mujiono, silakan sampaikan jika ada pertanyaan. Oke, Bu Alivina Herawati. Baik, Bapak, terima kasih. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, baik. Bapak, yang pertama, ngapunten ini tadi agak putus-putus untuk yang pas peletakan kamera tadi loading, Pak. Jadi di kami tidak terlihat dengan jelas. Kemudian yang kedua, kan kita ada upload di YouTube yang sudah editan 30 menit maksimal. Kemudian ada video mentah yang 20. 20 menit, ya maaf. 20 menit. Kemudian ada video mentah. Nah, yang video mentah itu durasi berapa menit maksimal, Pak? Karena kan kita 3 jam pelajaran itu kan 120 menit. Apakah 120 menit Ya, atau jawabannya ya. berapa menit? Jadi kan Bapak Ibu itu kan ketika mengumpulkan video UKIN itu kan ngambil. Jadi video UKIN itu bukan video yang disetting syuting. Bisa memahami ya? Disetting untuk syuting itu dalam artian pas kegiatan jadi diambil video yang penting saja kayak membuat film loh. Tapi bukan itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu praktek dengan perangkat yang ada direkam kemudian dipotong. Bisa memahami ya? Keduanya itu kan beda kan? Nah, jadi Bapak Ibu begitu. Kemudian bagaimana dengan jamnya? Jamnya ya bergantung jamnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu ngambil 2 jam pelajaran ya artinya 90 menit. Saya nggak tahu ya berapa ya 1 jamnya. 90 ya. Berarti kalau 2 jam pelajaran itu 80 menit. Oh ya 80 menit. Kalau 3 jam pelajaran berarti 2 jam. Begitu Bu video mentahnya. Mumpung ingat ya, saya izin share screen pertanyaannya mohon di hold dulu, ditahan. Saya akan menunjukkan bagaimana video UKIN itu dibuat. Ya, mudah-mudahan terlihat.
Oh ya, tadi untuk tempat duduk ya. Tempat duduk dulu ya, satu ya. Tempat duduk 1B, Bapak Ibu, seperti ini ya, kira-kira 1 meter dari kamera. Oke, ini harus mendekat lagi biar suara saya jelas. Kemudian meja itu bersih, nanti hanya ada kartu peserta, KTP, fakta integritas, kertas coret-coretan. Nanti diperbolehkan membawa kertas coret-coretan. Barangkali Bapak Ibu minta untuk menghitung warisan orang tua ya. Jadi bisa jadi itu soalnya kan harus menghitung. Kemudian eh, arah kameranya sebisa mungkin layar laptop itu terlihat. Nah, jadi si jadi gini lah. Oke. Kira-kira begitu posisi tempat duduknya boleh nggak lesehan? Boleh. Nah, kan nyaman ya Bapak Ibu. Yang penting itu kenyamanan Bapak Ibu karena Bapak Ibu akan di ruang Zoom itu minimal 3 jam ya saat UP. Begitu Bu Ali ada apa lagi? Oke. Sama ini Pak, satu lagi untuk maksimal apa namanya siswa itu sesuai real kelas atau dimaksimalkan berapa siswa yang ada di kelas itu ketika kita take video. Tadi sudah jelas ya. Jadi video bukan di set buat video. Oke. Oke, baik Pak. Kelasnya ya bebas. Kalau misalkan Pak di kelas saya hanya ada 2 siswa ya nggak masalah. Misalkan ngajar kelas inklusi teman-teman yang ada di apa sekolah SDLB misalkan. Itu kan kalau peserta didiknya tidak banyak. Jadi tidak mengharuskan ya. Kalau misalkan ibu saya minta kelasnya harus 40, bisa nggak nyari kelas yang 40-nya? Nggak bisa kan, karena maksimal mungkin 32, 36 ya. Nah ini Bapak Ibu keterangan videonya, bisa terlihat ya. Oke, yang pertama, terlihat nggak? Kurang besar, kurang besar. Kurang Saya sudah besar videonya. Pak. Karena di sini cilik. Masih kecil, Pak. Loading. Nggih. Apa yang kecil? Ya, Iya, Pak. Nggih. sebentar, tak besarkan lagi. Oke, ini ya, catatan teknis, durasi total 15-20 menit. Format video MP4, ya disarankan MP4. Resolusi minimal itu HD, itu 120 pixel. Ya, kemudian audio jelas. Nah, ini yang menjadi tantangan Bapak Ibu ya, agar audionya jelas itu bagaimana ketika merekam. Apakah gimbal HP lain untuk merekam suara? Kan bisa kan, itu teknik saja. Ataukah Bapak Ibu bengak-bengok? Ya. Contohnya ini, misalkan, apakah suara saya terdengar jelas? Suara saya terdengar nggak, Bapak Ibu? Terdengar nggak? Sedikit. Kecil kok. Kurang Bapak jelas. Ibu, ya, tantangan Bapak Ibu adalah bagaimana membuat video itu jelas. Ya, bisa saran saya bisa menggunakan mikrofon. Boleh nggak dibuat orang? Ya, silakan gitu ya. Visual stabil. Nah, saran saya menggunakan tripod ya. Kemudian gunakan teknik pengambil gambar dengan static view. Static view itu ya pakai tripod, direkam gitu ya, bukan yang menggunakan kamera movement, pergerakan kamera. Kemudian editing gunakan software sederhana, bisa menggunakan CapCut, Canva. Kalau Canva mungkin berat ya, karena video mentahnya saja 2 jam kan, jam itu misalkan 2 giga misalkan, itu akan berat. Tapi kalau menggunakan CapCut, CapCut itu kan penyimpanannya itu kan di lokal, ngedit ya menggunakan CapCut. Bedanya eh, kan editing video pakai Canva itu ya kita bekerja menggunakan cloud computing ya, komputer berbasis cloud gitu ya. Tapi kalau menggunakan Canva, CapCut yang bekerja adalah komputer atau HP Bapak Ibu. Nah, ini etika Bapak Ibu. Dapat izin dari sekolah dan peserta didik sebelum merekam. Bapak Ibu harus izin ya ke peserta didiknya dan ke kepala sekolah yang punya otoritas. Kemudian
tidak melanggar hak cipta, gunakan file pendukung seperti gambar, audio, no copyright. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa cari gambar, video, dan lain sebagainya. Kemudian apapun bentuk pelanggaran tanggung jawab Bapak Ibu, ya, bukan tanggung jawab kami. Ya, nah ini struktur videonya Bapak Ibu. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Satu, struktur isi video adalah pembukaan 1 menit. Apa isinya? Intro. Nanti silahkan buat intro yang baik gitu ya. Pak boleh nggak pakai intro nggak apa-apa ya, nggak harus. Bentar, ada mau nggak tahu gimana. Kemudian salam, perkenalan guru, identitas sekolah dan tujuan dibuatnya video ini. Jadi ini Bapak Ibu ini sebenarnya memperkenalkan dan berinteraksi dengan penguji UKIN ya di pembukaan ini. Kemudian kegiatan awal ini kegiatan awal pembelajaran ya. Kegiatan awal pembelajaran, persepsi, motivasi. Nah, ini seperti pembelajaran biasanya gitu ya. Kegiatan awal nanti 2 menit saja, kemudian kegiatan intinya 15 menit, penutup itu adalah 2 menit. Nah, ini bagian-bagian ini adalah maksimal. Kemudian minimal dari video itu 15 menit Bapak Ibu, karena pengalaman sebelumnya ada yang mengirimkan itu hanya 5 menit. Apa yang mau dinilai oleh penguji ya? Karena hanya terbatas itu. Mungkin begitu Bu Ali, siapa ya tadi ya? Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, oke. Silakan Pak Pep, jika ada pertanyaan. Saya Pak, Ya, ya nggak usah sudah. panjang-panjang. Ya, sedikit saja Pak, tidak akan banyak sekarang. Kalau kan tadi sempat dibicarakan ya Pak ya soal video untuk mengunggah ke akun YouTube. Nah, bagaimana kalau misalkan saya punya akun YouTube itu udah lama, apakah itu bisa dipakai atau harus dibuat yang baru lagi akun YouTube-nya? Ya, yang penting bisa dipakai. Itu kan Ya, yang bisa, yang ngerti kan Bapak. Kita nggak tahu bisa dipakai atau tidak. Dicoba aja Pak. Video Bapak, misalkan sedang jalan-jalan ke Jogja, nah diupload saja di sana ya. Nanti dicoba bisa dibuka oleh orang lain atau tidak. Begitu Pak Cep. siap. Oke. Izin bertanya Siono. Pak dosen. Ya. Iya. Untuk ini Pak dosen, untuk kostumnya, untuk praktek UKIN-nya itu nanti kita bebas atau harus kita berseragam hitam putih atau pakai kaki atau bagaimana? Kemudian Pertanyaannya itu bebas itu apa Pak maksudnya? maksudnya bebas itu mungkin kita pakai batik yang ada di tempat kami atau gimana yang sopan, atau harus pakai pakaian dinas atau gimana Pak? Ya, itu prinsipnya adalah berpakaian yang sopan. Oh ya. Misalkan Bapak Ibu ngerekamnya itu di KS lagi. Oh, ternyata misalnya Bapak Ibu harus menggunakan pakaian adat. Ya, pakai pakaian adat nggak apa-apa. Soalnya pakai pakaian adat juga nggak masalah gitu ya. Jadi bebas. Prinsipnya itu bebas. Tapi ada koridor itu dalam etika ya. Begitu Pak Kemudian Mujian. kemudian untuk tanggal di modul ajar itu ada apa acuannya atau kita bebas memilih tanggalnya Pak? Bebas memilih tanggal. Oh ya, oke, terima kasih Pak. Oke, cukup. Ya, cukup. Oke, silakan Bu. Bu Widya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin memastikan saja ya Pak. Tadi sudah cukup terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tadi pas pembukaan, mungkin ada beberapa yang bertanya juga, apakah harus pakai KTP? Maksudnya memastikan kembali kalau misalnya kan setiap LPTK mempunyai kebijakan masing-masing. Mungkin ini tidak ada pertanyaan dari tidak ada kaitannya dengan KTP dari pihak kampus, berarti tidak aman. Berarti aman. Saya hanya memastikan saja. Kemudian tadi yang Jawab dulu ya, saya jawab langsung aja Bu. Oh, untuk KTP bebas
Oh, bebas. Tapi gini, kita harus ini ya, kita itu harus apa ya, harus tahu mana yang bahaya, mana yang tidak. KTP itu kan adalah dokumen penting ya. Ketika busut pakai KTP dan nampak jelas di sana ada nomor induknya, alamat dan sebagainya, itu kan bisa jadi akan merugikan Bapak Ibu ya. Pada prinsipnya itu bebas. Mau pakai KTP silahkan, tidak silahkan. Tapi kalau saran saya ya, boleh pakai KTP tapi hanya ditutup gitu ya, foto cukup aja. Nah, itu Bu, boleh pakai fakta integritas. Assalamualaikum, boleh juga tidak menggunakan apa-apa. Perkenalkan diri, tunjukkan namanya siapa. Begitu Bu Widya, pertanyaan pertama. Sama tadi Pak memastikan juga untuk tadi kan saran gitu kan, saran dari pihak LPTK Sebentar Bu untuk Widya, memang perempuan itu butuh yang pasti ya? iya Pak, khawatir mungkin nanti bertanya lagi gitu kan, biar sekalian gitu. Mohon didengarkan Pak Mujiono. Terakhir tadi memastikan juga untuk di UKIN untuk tadi kan kata dari pihak kampus untuk pembuatan UKIN itu disarankan menggunakan modul 3. Kan nanti ketika upload hasil video pembelajaran kan nanti ada melampirkan gitu kan. Kalau misalnya nggak sama gimana gitu Pak? Antara yang di modul 3. Itu nggak bisa dinilai ya, bisa Atau modulnya yang di saya adalah sama ya. Karena gini, seorang penguji itu menilai itu satu, dia akan melihat angkanya dulu. Ada form penilaiannya. Ya, saya beri gambaran aja ya. Meskipun saya belum ini ya, belum memiliki kewenangan untuk menguji UKIN karena saya beberapa kali ikut refreshment UKIN ya sebagai panitia, sebagai moderator. Jadi ketika Bapak Ibu menilai UKIN, Bapak Ibu penguji ya, UKIN itu adalah dilihat dulu perangkatnya. Oh, perangkatnya ini, materinya ini. Setelah itu Bapak Ibu akan mengisi nilai. Dinilai itu banyak sekali ya. Tidak sekali langsung nilai, oh saya nilai 90, enggak. Tapi dinilai per ini ya, dinilai per yang ditanya, apa saja yang ditanyakan ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu akan melihat videonya. Oh, videonya. Artinya saya menyarankan. Jadi ketika Bapak Ibu penguji itu masih ada ingatan, oh tadi menggunakan strategi ini penilaian seperti ini. Nah, ada kecocokan atau tidak. Maka ketika kecocokan itu yang lebih ini ya, lebih baik gitu ya. Ketika beda ya tetap akan dinilai. Duit ya. Itu baik Pak. butuh Ya kepastian maksudnya lagi. walaupun mestinya kan sekarang masih ada waktu, misalnya yang TAM 3 sudah dikumpulkan, terus untuk mengerjakan di UKIN misalnya harus sama banget, misalnya sama yang di modul 3 gitu kan. Jadi bingung juga. Oh ya, jadi nggak harus sama banget. Misalkan cuman berbeda dikit nggak masalah. Nggak, Mungkin maksudnya ada tema perubahan. materinya gitu Pak. Oh, tema Misal materinya ya. Ya bisa jadi beda karena kenapa? Karena yang ngumpul sekarang materinya apa? Ternyata sudah lewat. Bisa jadi kan beda. Oke, berarti aman ya Pak. Terima kasih Pak. Aman ya. Bu Dian, Baik Pak, Mas, saya kan sudah mengambil video ya Pak buat UKIN. Tadi ya. dengar saya kan tidak boleh ada kamera movement. Nah, karena Tapi saya kalau ada nggak apa-apa. Oh. Kalau ada nggak apa-apa. Lalu kemudian Pak, ujian UKIN tuh maksudnya gimana ya Pak? Selain video, kan tadi kata Bapak itu kita disuruh nunggu sampai jam 12 malam dihubungin. Ya. Itu Selama 10 hari Bu. Ya. Itu Oke, kita saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Ya. Jadi begini. Baik, Pak. UKIN itu kan uji kinerja ya. Kinerja Bapak Ibu itu ditunjukkan oleh perangkat yang sudah di Bapak Ibu. Nah, penguji itu akan berinteraksi dengan dokumen Bapak Ibu, bukan dengan Bapak Ibu ya. Bukan yang wawancara itu ya. Tapi penguji UKIN itu bisa membuka dokumen Bapak Ibu itu terjadwal. Misal, kemudian dapat jadwal tanggal 23. Penguji hanya bisa buka di tanggal 23.
Begitu maksudnya, Bu. Nah, ketika di tanggal 23, kita kan nggak bisa memastikan penguji itu akan menguji jam berapa. Benar nggak? Nah, maka dari itu, saya mute dulu ya. Nah, maka dari itu, peserta ujian atau Bapak Ibu semuanya itu harus di tanggal saat Bapak Ibu ujian. Nah, itu kemudian. Nah, pertanyaan berikutnya yang mau ditanya. Baik Pak, berarti intinya itu videonya itu bisa dilihat penguji dari pada tanggal tertentu gitu kan Pak? Lalu kita Ya, dihubungi. pada tanggal tertentu. Oh baik. Terus untuk UP itu termasuk studi kasus tadi ya Pak ya? Ya, ini ada kan UKIN ya. Jadi studi kasus, jadi 3 penguji UKIN yang akan menilai itu ya. Studi kasus itu Bapak Ibu harus menjawab di UP. Yang mengoreksi siapa? Yang mengoreksi bukan sistem, tapi yang mengoreksi adalah penguji UKIN. Kalau Bapak Ibu tidak menjawab studi kasus, maka nilainya nggak ada. Padahal itu sangat mempengaruhi. Saran saya adalah sekarang mulai belajar yang tidak terbiasa ngetik, belajar ngetik. Oh iya, satu hal penting mohon dicatat dan omongan saya ini mohon untuk selalu diingat. Ya, jangan berusaha untuk berbohong. Kalau Bapak Ibu ketahuan berbohong, yakin seyakin-yakinnya Bapak Ibu tidak lulus ya. Bapak Ibu melakukan pelanggaran saat ujian UP, misalkan nyontek, meminta bantuan orang lain, bantuan untuk menjawab ya. Kalau teknis kita akan memahaminya ya. Nah, kalau Bapak Ibu demikian, kan Zoom ya, Zoom. Ada yang ngajari di sana, yang di sana. Itu kita akan tahu ya. Bapak Ibu menggunakan HP, di bawah HP itu kan memancarkan cahaya, kelihatan itu nanti ya. Maka dari itu jangan berbuat curang. Kata-kata ini mohon untuk dicatat ya. Bapak Ibu, mohon jangan berniat untuk melakukan kecurangan. Ya. Jika Bapak Ibu berniat melakukan kecurangan, saat itu juga gerbang kegagalan buka lebar. Ya, mohon dicatat itu. Oke, silakan Bu Dian. Baik Pak, terima kasih cukup. Ya, oke. Bu Neneng. Ya, Pak. Kalau mau bertanya mohon dibuka kameranya ya, Bu Eni Sofiana. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar belum Pak suara saya? Terdengar. Iya, Pak, yang saya ingin tanyakan ke Bapak mengenai untuk uji kinerja oleh penguji ya Pak ya. Itu kan di tanggal 17 sampai tanggal 26. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah lewat Zoom ataukah lewat Baikun atau seperti apa yang tadi Bapak bilang jangan kemana-mana dulu kata gitu. Mohon penjelasannya Pak. Bu Dian Estiningrum. Ya Pak. Coba dijelaskan kembali bagaimana pelaksanaan UKIN. Jadi untuk pelaksanaan UKIN itu dari pihak penilainya hanya bisa membuka dokumen yang kita kirim seperti video, portofolio itu di tanggal tertentu itu Bu, dari tanggal 17 sampai tanggal 26. Nah, takutnya ketika penguji itu tadi buka, kok kita lagi nggak online, ada dokumen yang nggak bisa dibuka atau gimana bermasalah. Seperti itu ya Pak ya, yang saya paham. Betul, 100. Iya. Mohon koreksi. Karena bisa jadi, ya mohon maaf ya, komunikasi saya, informasi yang saya sampaikan itu tidak terpahami dengan baik ya. Ya, Pak. Makanya Bu Neneng bertanya kembali ya. Oke. Iya, biar jelas gitu. Ya, terima kasih Pak. Ini Noviana Hikmah. Bu Eni silahkan dibuka mic-nya jika ada pertanyaan. Kita selesai 30. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Bu Eni silakan Bu Eni kalau mau bertanya Bu Evi Eni Piana Hikmah. Ada pertanyaan enggak?
Cara buka mic-nya bagaimana? Bukanya begini. Bu Ya. Tuti. Oke, silakan Bu Tuti. Bu Assalamualaikum Eni. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ari, sejak Kenapa? kemarin Mohon kan maaf, ya karena ada yang salah? saya baru bisa masuk kemarin sore Pak untuk di grup ini Pak. Sedangkan Gimana ternyata ini? di jadwal itu saya kemarin karena bapak saya kan meninggal Pak. Ya, Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. saya Mudah-mudahan husnul kemarin belum sempat khotimah. apa ya masuk itu, mohon maaf ya Pak. Ya, ya nggak apa-apa. Maksudnya itu kan ini sebenarnya bukan hak saya untuk yang masuk hari ini. Oke, Jadi nggak saya apa-apa. terus untuk yang tugas akhir kemarin kan saya upload ke Google Drive itu Pak. Kemarin itu belum saya tanda tangani gitu Pak. Yang sudah diupload. Udah kemarin karena saya kan masih cuti gitu loh Pak. Belum bisa ya. Yang mana yang belum ditandatangani maksudnya? Yang modul ajarnya Eh, itu Pak. Tugas akhir modul 3. Yang iya. Ya, kalau saya kasih tahu ini nanti malah tambah bingung ya. Karena ada caranya bagaimana mengganti linknya masih sama yang sudah dikumpulkan. Ya. Bapak Ibu bisa mengganti dokumennya ya dengan cara manage version. Jadi Bapak Ibu punya file yang berbeda diuploadkan, ditumpuk istilahnya, ditumpuk. Tapi saya tidak tidak menyarankan itu ketika saya jelaskan itu pasti di sini akan bingung semuanya. Maka jawaban saya ke Bu Eni sudah tidak apa-apa. Tapi untuk Mohon yang maaf ya Pak UPI kalau dan masuk UPIN tidak masalah. ya. Ya, insya Allah tak belajar. Karena masih pikirannya masih belum ke sini, Pak. Oke, ya apa-apa. Mohon maaf ya, Bu Pak. Tuti Alawiyah, Atursun. yuk. Mic dibuka. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan masalah UP Pak ya, di situ kan ada studi kasus. Dalam Bentar. 4, Bentar, Bu. Iya. Tadi masalah apanya? Di studi kasus itu untuk katanya itu ada batas minimal atau batas minimal maksimal nggak Pak? Sepertinya ya. Tapi yang terpenting itu adalah mengelola waktu. Ya. Oh gitu. Di kasus itu kan ada 4. Iya. Harus diisi. Keempat-empatnya itu harus diisi semuanya. Jangan hanya di nomor 1. Kebanyakan dari Bapak Ibu itu masih ada yang nulis keempatnya itu di nomor 1. Harusnya di nomor 1 apa masalahnya, solusinya apa. Begitu di nomor 2. Nah, maka adalah mengelola waktu. Waktunya 30 menit. Dan hal penting juga yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu harus punya mitigasi resiko pelaksanaan UP. Jadi yang kita sampaikan ini kan semuanya mitigasi ya Bapak Ibu. Contoh misalkan Bapak Ibu harus mengirimkan ke kita file videonya. Itu kan bagian dari mitigasi. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada, kita bisa mengirimkan langsung ke penguji UKIN-nya ya. Nah, penguji UKIN itu nanti ada 2, dari dosen, dari guru ya. Nah, dari guru. 1 itu. Kemudian mitigasi untuk UP. UP Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu cari lokasi yang menurut Bapak Ibu itu adalah ideal. Nah, apa yang masih 1 berkaitan dengan listrik? Bapak Ibu kan bergantung pada listrik. Kalau nggak ada listrik apa bisa jalan bisa kalau laptopnya ada baterainya, HP-nya ada baterainya. Ya. Tapi ketika ada kondisi tertentu, Bapak Ibu jangan panik. Di saat ada Mas yang akan mendampingi Bapak Ibu. Ya. Kemudian mitigasi yang kedua adalah berkaitan dengan jaringan internet. Ya. Jaringan internet Bapak Ibu pakai apa? Menggunakan WiFi sekolah.
Oke, WiFi sekolah tidak jalan. Gunakan tethering. Tethering tidak jalan karena lokasi tertentu. Harus pindah lokasi. Ya, pindah lokasi. Nah, mengapa ketika UP itu pergi ke hotel? Apakah harus ke hotel? Enggak, Bapak Ibu mau di luar ruangan nyari sinyal di gunung. Nah, bisa-bisa aja. Begitu. Apakah menjawab Bu Tuti Alawiyah? Iya Pak, satu lagi Pak, misalkan dalam UP gitu ya, ketika kita lagi UP, ada kendala di laptop atau apa gitu kan, itu Mas boleh minta bantuan gitu dengan misalkan di rumah ada suami gitu, itu boleh nggak Pak? Sampaikan ke pengawas ya. Nanti sampai ke pengawas akan tahu batasannya. Ini boleh, Oh, ini gitu. tidak. Ya, ini Oh, boleh. baik. Jadi jadi gini, memang benar ya. Nanti Bapak Ibu ketika UP, kalau Bapak Ibu tidak begitu paham dengan komputer, minta tolong ke orang yang paham dengan komputer untuk siaga saat Bapak Ibu UP. Ya. Contoh mitigasi yang lain berkaitan dengan perangkat ya, Bapak Ibu bisa menyiapkan laptop, tidak hanya satu. Laptop sekolah dipinjam, laptop Bapak Ibu yang digunakan untuk UP. Alhamdulillah lancar, berarti hanya laptop Bapak Ibu yang digunakan. Kemudian perhatikan juga laptop yang digunakan itu minimal Windows 10 ya, tidak bisa Windows 8. Kalau Bapak Ibu punya laptop dan Windows-nya itu Windows 8, ya, saran saya sejak sekarang silahkan nyari laptop, nyari pinjaman. Boleh nggak pakai komputer, personal komputer yang ada di ruang TIK misalkan? Tidak boleh, ya. Tidak boleh pakai komputer, harus pakai laptop. Laptop. Begitu, Bu Tuti Alawiyah. Baik Pak, oh satu lagi Pak, mohon maaf. Saya udah upload ini ya modul di di modul 3, udah upload modul ajar. Nah, terus rencananya kalau misalkan gitu kan di LKPD-nya buat UKIN nanti saya ganti, itu bisa nggak Pak? Tadi sudah ditanyakan, berbeda kan Oh, maksudnya? iya berbeda. Ya, tadi sudah ditanyakan. Jawabannya apa, Bu Tuti? Jawabannya Mas bisa ya Pak ya? Ya, udah. Nggak perlu ditanyakan lagi berarti. Oke, baik. Oke, Saya mau memperjelas Pak. Takutnya tadi saya salah dengar gitu. ya memang perempuan butuh banyak sekali yang ditanyakan kepastiannya Iya, bagaimana gitu ya. Butuh betul Pak. kepastian, Emang kita Pak. butuh Oke, kepastian. Ah, kalau laki-laki nggak pasti ya. Iya. Oke, baik yang Pak nggak Ari, pasti terima kasih dengan aja, untuk terus nggak jawabannya. pasti. Oke, Iya. oke Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lain? Tidak ada kegiatan ini saya cukupkan. Oh ada, masih ada. Saya kasih kesempatan satu kali penanya ya. Pak Ferry tadi nggak jadi. Oke, nggak jadi. Kalau tidak jadi nanti bisa berinteraksi dengan Pak Dahri yang yang tidak segera menyelesaikan Zoom ini bukan saya tapi Pak Dahri. Silakan Pak Dahri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Ari Cahya. Salam kenal Ya, dari Sleman, Pak. oh Sleman ya. Slemannya mana Pak? Oke, saya Pakem Oh saya di iya. Pakem. Oke, Pakemnya mana? Harjo Pakemnya Binangun. di eh, Candi Binangun. Kalau ketugasannya, kalau Hmm. tinggalnya di Purwo Binangun. Oh, Aslinya Wonosobo, Jawa Tengah. Wonosobonya mana? Kauman, Pak. Oh, Kauman. Separakan Oke. deket lah. Oke, Parahan sering lewat. Baik, mungkin agak singkat mohon, nggih, Pak Ari Cahya. Terkait video UKIN tadi, kalau ada dua Silakan. kamera yang apa namanya mengambil gambar ketika UKIN itu nanti yang diedit untuk 15 sampai 20 menit itu yang moving itu bagaimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Jadi kan minimal itu kan satu video statik gitu ya. Ini kan Oke. tadi saya kan bagi Bapak Ibu yang tidak berbiasa edit video dan lain sebagainya.
cukup taruh aja statik. Tapi Bapak Ibu jika ada video silakan, 2 kamera ya silakan ya, itu diperbolehkan. Wong satu aja diperbolehkan. Tapi prinsipnya adalah ketika ambil video tidak mengganggu siswa. Kan ketika pembelajaran itu kan ketika ada rekaman itu pun sebenarnya konsentrasi siswa ya. Seharusnya siswa itu berhak untuk mendapatkan pelajaran Bapak Ibu, tapi tidak konsentrasi karena ada alat-alat syuting gitu ya. Maka itu etikanya saya tadi meminta untuk izin ke siswa. Kemudian kalau kamera tadi ada kamera movementnya, ada yang maju ke belakang ya silahkan aja. Tapi pastikan ke siswanya bahwa itu tidak mengganggu si siswa. Itu ditekankan. Begitu Pak. Dah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ahri Cahya. Mungkin cukup karena semua pertanyaan yang tadi saya susun juga sudah terwakili oleh teman-teman yang lain. Oke, Oke. matur nuwun. Oke. Oke, Bapak Ibu cukup ya. Pak Ismat, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang tunjuk tangan lagi, nanti nggak selesai kegiatan ini. Silakan Pak Ismat. Saya dari tadi mau nyari lambaikan tangan, kok di mana fiturnya saya nggak tahu. Makanya saya minta bantuan orang. Alah, kalau lambaikan tangan Bapak Ibu lah. Pak Ismat, Singkat Ismat aja Pak. lambaikan tangan, itu artinya saya harus datang ke Pak Ismat ya, Gimana Pak? Udah kedengar Pak karena suara? sedang uji nyali ya. Oke, dilanjutkan. Saya hanya cuk aja. Singkat saja Pak, saya mau bertanya, jikalau andai kata apabila nih, kalau mati lampu gimana ini Pak, terkait ujian UP? Oke, tadi saya bilang ya, mitigasi berkaitan dengan jaringan listrik. Pak Ismat jauh nggak dari PLN, kantor PLN? Jauh. Ada nggak nomor yang bisa dihubungi PLN? Oh, ada sih kalau untuk nomor mah gitu. Ya, itu tanyakan aja. Ada nggak pemadaman bergilir? Oh Kalau ya, ada, siap. Pak Ismat dari mana? Pak Ismat? Dari Jawa Barat, Bogor. Bogor ya. Nah, Pak Ismat pindah ke Bandung misalkan. Jauh ya? Oke, gitu. 3240 akhir ya. Oke, Pak Ismat begitu jawabannya. Yang tahu Ya, Pak. Bapak Ibu ya berkaitan dengan mitigasi-mitigasi itu. Terakhir inilah perempuan. Cica. Bu Cica silakan sampaikan pertanyaannya. Ulang tahunnya masih bulan Terima kasih sebelumnya, Februari. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ah, Pak, ada kedengar suaranya, Pak? terdengar. Oke, terima kasih sebelumnya, Pak. Nah, saya Pak mau bertanya tentang masalah UKIN. Nah, saya kan guru TK. Pak, tadi kan Bapak bilang kan video UKIN-nya sampai 15 sampai 20 menit. Kalau kami di TK tuh, Pak, kalau kegiatannya kan itu berbaris. Nggak apa lebih, Pak. Soalnya kami berbaris, pas masuk lokal tuh apalagi anak-anak kan kalau anak TK tuh, Pak, kalau belajarnya kan agak lama, Pak. Jadi proses lagi belajar, ngerjain misalnya membuat apa misalnya, Pak. Gimana, Pak? Apa boleh dilebihkan, Pak, videonya? Oke, dipastikan dulu ya, sebentar. Yang ini saya sampaikan ke Bu Cica, Ibu bidangnya adalah PAI. Nanti yang disampaikan yang materi PAI. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Oh ya. Jelas? Jelas. Putus-putus, Pak. Oh, yang putus-putus jaringannya Bu Cica ya? Jelas, Pak, jelas. Oke. Begini, untuk video itu kan yang diedit itu kan 15 sampai 20. Ya sudah 15 sampai 20. Berbaris itu ya jangan di-syuting berbaris sampai masuk semuanya ini ya diambil masuk di dalam 15 sampai 20 menit itu jangan dipotong aja gitu ya. Tapi aktivitasnya kan tetap ada. Bukan berarti tidak ada aktivitas berbaris, menyiapkan kelas. Begitu Bu Cita. Jadi prinsipnya adalah 15 sampai 20
ngeditnya cukup segitu saja. Semakin Kak, ringkas Pak, artinya. oh, yang satu lagi Ya. Pak, untuk masalah agenda yang pertama Bapak yang jelaskan tadi kan itu ada dari jam berapa? Tanggal 4 itu kegiatan apa Pak? Doa tuh dari pagi sampai sore itu apa memang diikuti apa dari pagi memang sampai sore Pak? Bagaimana? Memang saya mengingat apakah dari pagi sampai sore doa bersama. Tadi Bapak yang agenda yang pertama Pak. Itu ada jam apa Pak? Jam 8 sampai Mana? dari ada jam pagi itu Pak, dari pagi sampai sore itu. Nah, nanti tak kirimkan aja ya. Ini Enggak, Pak, pembahasan soal. yang dikirimkan sesinya itu Pak, misalnya dikasih jadwal ya, apa menurut yang menurut grupnya Pak, misalnya grup P3 dibagi apa gimana Pak? Soalnya kan saya di guru TK, soalnya bagi Pak bisa kan mintanya ya. Cara ngomongnya Ibu pelan-pelan ya. Pak Dari mohon izin menjawab ya. Mana tadi pertanyaannya Pak Dari? Oke, Pripun Pak? Oh, Kak, Pak apa namanya? Kalau bisa, kalau untuk saya Pak mau minta izin apa namanya guru TK bisa nggak Pak? Kalau seksinya di jam 1 atau jam 1 apa Pak? Kalau pagi saya nggak belajar tuh ambil jam ya Pak. Harus minta tolong ke Kalau siapa TK, kalau Pak. Ibu meminta sesi ya. Mohon maaf. Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi disesuaikan yang sudah ada ya. Kalau saya memikirkan satu tapi mengorbankan yang lain itu kasihan yang lain kan. Maka saya menyarankan Bapak Ibu, kalau Ibu Cica itu bertugas kebetulan pagi dan pagi itu ngajar TK, Ibu bisa dikomunikasikan ke kepala sekolahnya. Ibu kan sudah meminta izin ke kepala sekolah bahwa Ibu mengikuti kegiatan PPG itu kan Ibu Cica. Kalau request by request, wah nanti 4.000 request semua minta pagi, ya servernya nanti nggak siap ya. Kalau misalkan kayak TU kayak gitu. Ya, Begitu kalau Bu bisa Cica. siang Pak. Ya. Kalau Pak, terima banyak Pak. Kalau bisa siang Pak, mohon maaf Pak. Nggak bisa. Ya. Makasih Pak, itu aja. Bapak sudah nggak bisa. Ya. Oke Pak, terima kasih Oke Pak. Bapak Ibu, saya kira cukup. Mari kita tutup. Cukup ya? Sudah jelas ya? Pada prinsipnya adalah satu yang pengen saya komentari dari Bapak Ibu. Baca yang penting ya. Kalau ada WA ya yang penting aja yang dibaca. Yang nggak penting nggak usah baca. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah ketika tidak saya telepon artinya aman ya. Tidak saya telepon itu artinya aman. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Dari 1 sampai jam 2.43 yang mengikuti kegiatan Zoom ini masih penuh ya, 286. Atensinya kita berusaha melayani Bapak Ibu dengan baik. Ketika tidak terlayani dengan baik, mohon untuk dimaafkan Ibu. Insya Allah kita akan sukses bersama. Saya ikhlas ya mendampingi Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga ikhlas menjalani PPG ini, gitu ya. Dan saling mendoakan ya, saling mendoakan Bapak Ibu saya sehat, keluarga Bapak Ibu sehat. Dan ingat juga ya, istri saya itu juga baru UP seperti Bapak Ibu ya. Oh kalau UP, istri saya UP di periode kedua kemarin ya. Dan alhamdulillah lulus ya. Oke Bapak Ibu, maaf dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya Bapak Ibu, jangan bosan, jangan sungkan untuk bertanya saat di Zoom ya. Kalau pasti tambah pusing. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh.